kabar dengan kalian? Ibu harapkan kalian semua sehat-sehat selalu dan tetap semangat untuk belajarnya walaupun kita secara jarak jauh. Nah, ketemu lagi dengan Ibu di sini, Ibu Nora Siotang, dengan mata pelajaran kita IPS terpadu. Adapun materi kita, yakni kita lanjut mengenai letak dan luas wilayah Indonesia. Silakan kamu simak videonya berikut ini. Next. Nah, tujuan belajar kita hari ini mengenai kamu dapat memahami letak wilayah Indonesia berdasarkan 3 hal, yaitu letak astronomis, letak geologis, letak geografis. Yang kedua, kamu dapat memahami pengaruh letak lintang dan bujur Indonesia. Yang ketiga, kamu dapat memahami pengaruh letak geografis Indonesia. Yang keempat, kamu dapat memahami pengaruh letak geologis Indonesia. Yang kelima, kamu dapat mengetahui luas wilayah Indonesia. Ibu harapkan 5 tujuan pembelajaran ini dapat kamu mengerti ya anakku. Oke, kita lanjut. Yang pertama, letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Ya, letak astronomis merupakan letak suatu tempat menurut garis lintang atau paralel dan garis bujur atau Mediterania. Indonesia secara astronomis, ingat nakku, itu terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ada lintang dan bujur. Apa itu lintang? Lintang garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal ya anakku. Nah, yang kedua, sedangkan garis bujur garis khayal yang menghubungkan kutub utara sama kutub selatan. Kalau kamu lihat bola dunia anakku, utara itu di atas, kutub utara di atas dan kutub selatan itu di bawah. Oke, next. Nah, posisi wilayah Indonesia dilihat dari yang terbarat sampai yang terselatan. Kita lihat satu persatu di manakah keberadaannya. Yang di barat, wilayah terbarat Indonesia terletak di Pulau W, tepatnya di Banda Aceh. Ya, yang di mana koordinatnya 95 derajat bujur timur. Yang kedua, paling utara itu di Pulau Miagas. Terletak, kalau kamu lihat di peta, itu berada posisinya di atas dari Pulau Sulawesi dengan koordinat 6 derajat lintang utara. Yang ketiga, titik paling timur itu perbatasan dengan Papua Nugini dengan koordinatnya 141 derajat bujur timur. Yang terakhir, titik paling selatan itu terletak di Pulau Dana dengan koordinat 11 derajat lintang selatan, tepatnya berada di timur ya anakku, NTT kalau provinsi paling bawah Indonesia ya anakku, Nusa Tenggara Timur. Oke, next. Pengaruh letak lintang. Posisi terhadap garis lintang mempengaruhi kondisi suatu negara. Bagi Indonesia, pengaruh lintang menimbulkan banyak fenomena. Apa saja itu? Mari kita simak. Berdasarkan letak lintang, diketahui bahwa Indonesia berada di antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Letak ini berpengaruh terhadap jenis iklim matahari di Indonesia, yakni iklim Indonesia adalah iklim tropis. Ya, iklim tropis di Indonesia menunjukkan dengan karakteristik temperatur atau suhu yang tinggi dan curah hujan yang tinggi. Yang berikutnya, Indonesia memiliki 2 jenis musim, musim hujan dan musim kemarau.
Yang berikutnya, pengaruh berikutnya, pemanasan matahari berlangsung sepanjang tahun. Yang terakhir, pengaruh garis lintang, yakni lama waktu siang dan malam relatif sama, 12 jam siang, 12 jam malam. Oke, nah, pengaruh garis bujur, kita lihat dulu yang pertama, bahwa garis bujur itu berpengaruh terhadap rotasi bumi. Yang kedua, dari pengaruh garis bujur itu mempengaruhi pembagian waktu di Indonesia, bahwa bagaimana bisa ada tiga zona pembagian waktu di Indonesia. Kita lihat dulu bahwa letak yang pertama, wilayah Indonesia berdasarkan garis bujur NAKU 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lingkar bumi itu NAKU, satu lingkaran itu 360 derajat. Waktu dalam satu hari itu 24 jam, sehingga 360 derajat dibagi 24 sama dengan 15 derajat. Dengan beda waktu itu 1 jam. Dari mana? Nah, lihat di sini NAKU, selisih panjang derajat bujur dari 95 ke 141 adalah 46 derajat. Ya NAKU, 46 derajat. Maka tadi 46 dibagi 15 itu adalah 3 jam 4 menit. Maka dapat dibulatkan bahwa Indonesia itu zona waktunya 3 zona waktu. Dengan demikian, letak astronomis Indonesia berdasarkan kedudukannya terhadap garis bujur memiliki konsekuensi terhadap perbedaan zona waktu, yakni WIB waktu Indonesia Barat, WITA waktu Indonesia Tengah, dan WIT waktu Indonesia Timur. Nah, terlanjut, apabila dihitung dari garis bujur 0 derajat Greenwich, maka zona waktu Indonesia berselisih 7 hingga 9 jam dari waktu Greenwich atau GMT, Greenwich Meridian Time. Wilayah Indonesia terletak di 3 garis bujur dengan kelipatan 15 derajat, yakni WIB terbentang sepanjang 95 derajat sampai 105 derajat. WITA terbentang sepanjang 105 derajat sampai 120 derajat. Sedangkan WIT terbentang sepanjang 120 derajat sampai 135 derajat. Kita lihat dulu. Apabila GMT pukul 7 pagi, pukul berapakah di WIT, WITA dan WIT? Nah, kita lihat dulu. WIT itu 7, pukul 7 ditambah 105 derajat dibagi 15 derajat. 105 dibagi 15 dapat 7, tambah 7 jam berarti 14. Maka pukul 2 siang di waktu Indonesia Barat. Sedangkan waktu Indonesia Tengah itu 120 derajat dibagi 15 derajat itu dapat 8 ditambah dengan 7, yakni 15, maka pukul 3 siang di waktu Indonesia Tengah. Sedangkan waktu Indonesia Timur itu pukul 9, ya NAKU, pukul 9 dari 135 derajat dibagi 15 ditambah dengan 7, maka 16. Nah, pukul 16 atau pukul 4 siang. Ini contohnya NAKU. Next, ini ada peta Indonesia dengan pembagian waktu WIB, WITA, dan WIT. Nah, kalian lihat sendiri, bisa lihat dari WIB berapa, provinsi apa saja dia, mulai dari seluruh pulau Sumatera, seluruh pulau Jawa,
Kalimantannya hanya Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA Indonesia Tengah itu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan seluruh Sulawesi. Sedangkan WIT waktu Indonesia Timur itu seluruh Papua, Maluku, dan Maluku Utara. Next. 2, kita lihat letak geologis, yakni letak suatu wilayah berdasarkan struktur batuan yang ada pada bumi. Anakku, struktur batuan yang ada pada bumi. Nah, ada tenaga di dalam bumi, yakni tenaga endogen, menyebabkan kerak bumi terpecah, dan bagian itu dikenal sebagai lempeng tektonik. Lempeng bergerak ke berbagai arah dan berinteraksi satu sama lain, menghasilkan kondisi geologis yang spesifik di suatu wilayah. Nah, secara letak geologis Indonesia dapat dilihat ke dalam 3 hal. Yang pertama, formasi geologis. Itu dilihat dari 3 zona pertemuan lempeng, yakni bagian utara berbatasan dengan lempeng Eurasia, lempeng benua Eropa dan Asia, Eurasia, Eropa dan Asia. Yang kedua, bagian barat dan selatan berbatasan dengan Indo-Australia. Yang ketiga, bagian timur berbatasan dengan lempeng Pasifik. Yang kedua, dilihat dari keadaan batuan. Yang pertama, dataran Indonesia Timur, ada paparan Sahul. Yang kedua, dataran Indonesia Barat, ada paparan Sunda. Yang ketiga, ada daratan atau wilayah peralihan Australia atau Asiatis. Yang ketiga, dilihat dari jalur-jalur pegunungannya, bahwa Indonesia terletak pada pertemuan 2 rangkaian pegunungan, yakni pegunungan muda, yakni pegunungan Mediterania atau Sirkum Mediterania, dan rangkaian pegunungan Pasifik atau Sirkum Pasifik. Ini dia ya anakku, letak geologis dilihat dalam 3 hal. Next. Ini ada bagiannya, Eurasia, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Dilihat dari globe, itulah kedudukannya anakku ya. Next. Ketiga, letak geografis. Apa itu letak geografis? Ya, letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi lain daerah lain. Letak geografis ditentukan oleh segi astronomis, geologis, fisiografis, dan sosial budaya. Wilayah Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan menguntungkan karena beberapa alasan. Yang pertama, letak Indonesia berada di antara 2 benua, benua Asia dan Australia. Yang kedua, letak Indonesia berada di antara 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Keuntungan lain bahwa Indonesia yang terletak di antara 2 benua dan 2 samudra memungkinkan menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. Nah, ini dia petanya posisi silang Indonesia ya anakku. Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dunia antara perdagangan negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang, misalnya antara Jepang, Korea, Cina, dan negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa. Karena letak geografis Indonesia pula, Indonesia mendapat pengaruh beberapa kebudayaan dan peradaban dunia, serta secara alami dipengaruhi oleh angin musim.
Pengaruh angin musim tersebut menyebabkan Indonesia menjadi negara agraris terkemuka. Pertanian di Indonesia maju pesat dan banyak menghasilkan bahan makanan seperti beras, jagung, sayuran, buah, karet, kopi, gula, tembakau, dan lainnya yang berguna bagi kemakmuran dan kelangsungan penduduk Indonesia secara ekonomi maupun menjadi peluang untuk berperan serta dalam perdagangan internasional. Next, kita lanjut yang materi terakhir, luas wilayah Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulaunya sebanyak 17.504 pulau, di mana sebanyak 13.466 itu pulau yang sudah punya nama, sedangkan 4.038 pulau itu belum punya nama. Indonesia menurut BPS Badan Pusat Statistik 2015, luas daratan Indonesia sebesar 1.910.931 km persegi. Sedangkan menurut Badan Informasi Geospasial tahun 2015, luas perairan Indonesia 3.257.483 km persegi dengan panjang pantai 99.093 km, dan menurut United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982, panjang JEE Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 200 mil dari garis pantai dan mencapai 2,9 juta kilometer. Oke, sampai di sini materi kita. Nah, silakan kamu kembali ke Google Classroom kamu. Setelah kamu simak video ini, nanti ada ibu cantumkan tugas yang akan kamu pelajari, yang akan kamu kerjakan. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Ibu harapkan kamu bisa mengerti dan memahami materi kita hari ini. Selamat pagi, tetap semangat belajarnya. See you next time. Bye bye.